makan sekenyang-kenyangnya, bahkan jauh melampaui kebutuhan makan dari tubuhnya, ya, sehingga ular itu bisa memakan makanan yang jauh lebih besar daripada tubuh. Ya, ada ular makan manusia, ya, ular makan manusia, ya. Ada ular makan sapi, makan kambing, itu kan jauh melampaui tubuhnya, sehingga akhirnya setelah dia makan itu, maka tubuhnya menjadi besar, ya, tubuhnya menjadi besar sesuai dengan sesuatu yang dia makan. Nah, setelah dia makan, ya, biasanya ular itu tidak melakukan aktivitas lain. Ya, dia hanya berdiam diri, atau mungkin kalau bahasa dunia persilatan itu bertapa. Ya, bahkan tidak sedikit cerita-cerita yang kita dengar, bertapa melilit di satu batang pohon sehingga ranting pohon itu menembus tubuhnya saja dia tidak merasa. Ya, tidak merasa dia. Ya, jadi terus dia tidak makan sampai waktu yang cukup panjang, sampai kulit-kulitnya berlepasan. Kemudian tumbuh kulit-kulit yang baru. Jadi kalau kita padankan dengan bahasa ibadah sahur ini, ya, ular itu kira-kira berpuasa, ya, tidak makan, ya, tidak beraktivitas, berdiam diri, kemudian akhirnya kulitnya lepas, kemudian berganti lagi dengan kulit yang baru. Nah, kalau ini dimaknai sebagai bagian dari puasanya ala si ular, ya, coba kita pikirkan, ya, hal apa yang bisa terjadi perubahan-perubahan di dalam diri si ular tersebut. Ternyata ada. Ular itu sebelum dia puasa, ya, dia makannya ya begitu puas, apa saja dia makan, ya, nggak peduli. Bahkan menggambarkan makhluk yang sangat rakus, karena dia makan itu jauh melampaui besar tubuhnya. Ya. Kemudian dia makan, nggak dikunyah lagi, langsung ditelan. Betapa rakusnya mulai. Ya, betapa rakusnya. Ya. Tidak dikunyah lagi, langsung dia masuk dalam tubuhnya tanpa dia berpikir resiko bahaya dengan tubuhnya ketika dia memakan sesuatu yang melampaui besar tubuhnya itu. Ya, makanya banyak kasus habis dia makan, dia nggak bisa bergerak, kemudian dibunuh oleh masyarakat, gitu ya. Dia nggak berpikir tentang resiko itu, boleh makan. Ya. Kemudian setelah dia makan, dia berpuasa sampai ganti kulit dan tumbuh kulit yang baru. Setelah dia ganti kulit, apakah berubah perilaku ular? Enggak. Ya. Enggak ada perubahan apa-apa. Setelah dia ganti kulit, biasa lagi dia seperti ular yang baru, maka perilakunya juga akan sama juga begitu. Persis nggak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi sosok pribadi si ular. Ya, tubuhnya nggak berubah, tetap seperti ular itu lah. Ya, perilaku hidupnya nggak berubah, ya tetap dia berburu gitu, dengan segala letak keserakahannya. Ya, makanannya pun nggak berubah. Tetap saja dia akan makan sebagaimana makanan yang dia makan sebelum dia berpuasa. Nah, ini ilustrasi, ya, puasanya si ular. Artinya dia berpuasa sekian lama itu nggak ada hal yang berubah sama sekali. Bentuknya nggak berubah, perilakunya nggak berubah, wataknya nggak berubah, gaya hidupnya nggak berubah, yaitu ular. Ya, seperti itu. Nah, sementara ilustrasi yang kedua itu ular. Ular itu binatang yang memang tubuhnya kecil dan sama juga tabiatnya, rakus juga, dan juga merusak. Ya, nggak ada kerjaan lain dari ular itu, cuma makan aja, nggak ada lain. Ya, daun-daun dihabisin semua, nggak ada kerjaan lain, makan aja. Itulah. Ya, semua daun dimakan, semua daun dimakan sampai
makanan itu apakah sesuai cukup dengan tubuhnya saja? Enggak. Pokoknya makan terus. Ya, makan terus. Ya, jadi terus saja ya Pak. Sampai yang dimakan itu jadi rusak, keindahan pohon itu jadi rusak, bahkan sampai menyebabkan pohon itu menjadi mati. Nah, tapi ada waktunya dia berhenti makan. Ular itu berhenti makan ada waktunya. Ya. Dan ketika dia berhenti makan, dia betul-betul konsekuen. Tidak hanya menutup mulutnya, tapi menutup seluruh tubuhnya dengan kepompong. Tutup semua tubuhnya dengan kepompong itu. Ya. Tidak melakukan aktivitas makan, betul-betul berdiam diri. Ya, kalau dia tutup semua itu, ya kira-kira totalitas lah ya. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin gitu kan. Tidak bicara, tidak bergaul dan sebagainya. Totalitas semuanya. Gitu. Ya. Nah, itu kira-kira dia sedang berpuasa kalau bahasa kita. Ya. Nah, setelah dia membungkus dirinya menjadi kepompong sampai dengan waktunya, ya, ternyata puasanya itu memberikan perubahan. Ya, setelah dia jadi kepompong, maka muncullah makhluk yang baru yang disebut dengan kupu-kupu. Bandingkan bentuk ketika dia jadi ular dengan setelah menjadi kupu-kupu berubah. Ya, bentuknya berubah. Tadinya jelek berubah menjadi makhluk yang jauh lebih cantik, menarik. Ya. Kemudian setelah dia jadi kupu-kupu, ya, perilaku hidupnya berubah. Kalau dia masih jadi ular berusak. Ya, daun-daun dimakan sampai batangnya mati. Setelah dia jadi kupu-kupu, nggak merusak lagi. Ya, kenapa? Makanannya udah berubah. Waktu jadi ular, daun-daun yang dia makan, setelah dia jadi kupu-kupu, yang dia makan itu adalah saripati bunga. Ya, bunga-bunga itu dia isap saripatinya, kemudian dia juga memindahkan kepala putih dari bunga itu kepada bagian bunga yang lain, sehingga terjadi penyerbukan. Dan karena terjadi penyerbukan itu, maka terjadilah pembuahan. Ya. Kan begitu teori pengetahuannya. Ya, penyerbukan itu terjadi bisa karena bantuan hewan, bisa juga karena bantuan angin. Ya, jadi kepala putih bertemu dengan benang sari dari bunga yang berbeda, maka akhirnya terjadilah pembuahan. Jadilah buah mangga itu, jadilah buah alpukat itu, jadilah buah-buahan yang lain karena ada penyerbukan. Jadi setelah dia jadi kupu-kupu, makanannya sudah selektif. Ya, sudah selektif, tidak sembarangan lagi dia makan. Dan ketika dia makan, dia akan merusak tumbuh-tumbuhan yang menjadi tempat dia mencari makan itu, nggak merusak, bahkan membantu dalam proses penyerbukan dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya. Jadi bayangkan ular sebelum dia berpuasa dengan sesudah dia berpuasa. Ya, sebelum berpuasa jadi makanannya apa saja, ya, merusak, ya, kemudian bentuknya jelek, ya. Setelah dia berpuasa bentuknya berubah menjadi cantik, makanannya juga berubah, yang dia makan itu tidak rusak, bahkan membantu dalam proses penyembuhan untuk terjadinya ubah. Ya. Dan inilah ilustrasi kedua dari orang yang berpuasa. Jadi ada perubahan. Ya. Setelah dia berpuasa, dia sudah dilatih untuk mengendalikan hawa nafsunya, dia sudah dilatih untuk meningkatkan imannya, meningkatkan ketakwaannya, dia sudah dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik daripada puasa yang dia laksanakan itu, maka setelah dia berpuasa terjadi perubahan-perubahan.
lebih banyak pertimbangan sebelum dia memakan sesuatu. Ya. Perilaku hidup juga berubah. Kalau tadi sebelum puasa suka merusak, menyebarkan kerusakan, memfitnah, provokasi, menyebarkan isu-isu yang tak bagus, ya. Kemudian setelah dia berpuasa, perilaku itu berubah. Yang dia tebarkan itu adalah kebaikan, sebagaimana kuku menebarkan kebaikan, menjadi membantu pohon dalam proses penyebukan, ya, sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ya. Nah, jadi ini ilustrasi, ya, ilustrasi dan sangat logis sekali gambaran ini. Maka kata Nabi, ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ada orang yang bermalam-malam melaksanakan ibadah di malam harinya, sholat di malam harinya, dia pun juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa kantuk saja. Tidak dapat apa-apa. Ya. Dan ada juga orang yang berpuasa yang dia mendapatkan hakikat daripada ibadah puasa itu sendiri. Nah, inilah momen kita untuk terus mengevaluasi. Ya, sudah separuh perjalanan dalam ibadah Ramadan di tahun ini, ya, sama-sama kita evaluasi. Ya, apa yang kurang, ya, apa yang harus ditingkatkan, ya, apa yang harus ditambah, ya, kitalah yang paling paham, ya, kitalah yang paling mengerti, ya, atas apa yang sudah kita lakukan dalam momen Ramadan setengah bulan ini, kita yang paling tahu, ya. Jadi jangan sampai, ya, proses perjalanan ibadah itu cuma terus saja berlanjut begitu saja, ya, bahkan tidak sedikit justru semakin mendekati akhir, ya, malah kita juga semakin kendor, ya, semakin kendor, semakin mendekati akhir. Memang satu sisi itu fitrah, ya. Manusia ini kan ada puncaknya terasa capek, letih, lelah, bosan dan sebagainya. Dan biasanya kalau sudah sampai kepada titik itu, ketika kita gagal untuk mengolahnya, gagal untuk memperbaikinya, maka yang ada adalah berakhirnya kendor. Ya, dan itulah yang kebanyakan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, semakin mendekati akhir di Ramadan itu, ya, kita semakin terasa lebih lelah. Ya, ibadah sudah gak fokus lagi, baca Quran sudah semakin males, ya. Kemudian, ya, ibadah juga sudah semakin ingin lebih ringan-ringan saja, kan udah terasa capek, ya. Bahkan konsentrasi pikiran kita juga sudah mulai bias kemana-mana, ya. Yang terbayang oleh kita adalah kesenangan hari raya dan lain sebagainya, ya. Sementara akhirnya itu meninggalkan suasana khusyuk yang sudah kita bangun dari mulai hari pertama di bulan Ramadan tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mengencangkan ikat pinggang, menguatkan kembali, ya, motivasi kita dengan puncak ibadah dalam ibadah Ramadan itu, yaitu dengan beriktikaf, ya. 10 hari yang terakhir, ya, Rasulullah SAW itu, ya, hampir meninggalkan dunia. Ya, bahkan kalau kita baca sirahnya itu, Nabi itu sampai benar-benar nggak masuk rumahnya. Ya, memang rumahnya sebelah masjid. Kan di wilayah di Nabawi itu yang bagian karpet hijau itu, ya, itu kan dulunya kan itulah Masjid Nabawi, ya, roboh, ya, roboh itulah Masjid Nabawi dulu, ya. Jadi di dalam masjid itu memang ada satu ruangan, itulah kamarnya. Jadi Rasulullah SAW itu sampai di 10 hari terakhir itu mandi saja dia cuma nyodorin kepalanya masuk ke jendela untuk disisir oleh istri. Disisir oleh istri. Artinya memang betul-betul dia fokus tinggalkan dunia, ya, lalu fokus beretika,
meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas ibadah dia di bulan Ramadan tersebut, meninggalkan jauh-jauh dunia dan fokus kepada meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, betapa kita ini bagaimana semakin mendekati akhir itu kita tambah serius, ya, tambah serius, tambah semangat, ya, tambah lebih khusyuk, ya. Adapun persoalan-persoalan berkaitan dengan yang lain, yaitu bagian dari strategi kita. Ya, kalau kita merasa bahwa, aduh, kalau bapak-bapak ini sudah dekat lebaran itu susah konsentrasi. Kenapa? Kebutuhan ekonomi itu meningkat sekali. Ya, nah ini kita tandai. Oh, berarti ada peningkatan kebutuhan ekonomi di saat hari raya. Nah, mana yang bisa dikerjakan sebelumnya, tuntaskan. Ya, kalau bapaknya beli baju baru, kalau bisa dilakukan sebelum Ramadan, tuntaskan di situ. Ya, nah, kalau bapaknya untuk mencari uang lebih banyak lagi karena kebutuhan saat hari raya itu meningkat, cari di waktu yang sebelumnya. Ya, kalau PNS dapat gaji 14 dia udah langsung. Ya, enggak sibuk-sibuk lagi dia. Ya, jadi artinya apa ya? Ini kan urusan kita masing-masing, ya. Artinya strateginya itu memang harus kita yang mensiasati. Kalau itu jadi persoalan, ya, sehingga dalam manajemen ekonomi kita ada saving yang kita buat khusus ini untuk menghadapi hari raya. Ya, sehingga kalau kita di 10 hari Ramadan itu kita akan kerja lagi, ya, nggak beraktivitas lagi mencari ekonomi, memang sudah kita siapkan. Ya, sehingga kita betul-betul all out di 10 hari yang terakhir itu berada di masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, meningkatkan kepada kita, ya, sehingga mudah-mudahan di 10 yang terakhir itu hal-hal yang paling besar dari hikmah Ramadan itu bisa kita dapatkan, yaitu Lailatul Qadar. Banyak berita hadisnya itu di 10 hari terakhir itu, ya, dengan segala versi penjelasan, yang ganjil, yang genap, ya, yang di 27, ya. Nah, pokoknya lebih banyak penjelasan-penjelasan hadis itu, Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Nah, itulah makanya kita menguatkan motivasi, menguatkan semangat, ya. Siapa tahu, ya, kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau kita, ya, satu malam kita beribadah lebih baik dari 1000. Masa nggak tertarik? Ya, saya nggak tertarik. Ya, 84 tahun lebih kan, 84 tahun setengah, jelas mungkin melampaui usia kita. Umur kita kan nyampe 80 sekian tahun itu mungkin, kan? Ya, Pak Haji juga belum nyampe, ya, 80 ya Pak Haji, baru 70 sekian, ya kan? Artinya, ya, artinya untuk 44 itu umatnya Nabi Muhammad ini agak-agak berat lah, agak-agak berat, ya. Tapi ada Lailatul Qadar ini karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa kita nggak tertarik? Kenapa kita nggak bersemangat untuk mendapatkan? Nah, sebab itu mari sama-sama, ya, sudah separuh perjalanan dalam bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita evaluasi perjalanannya, apa yang kurang kita tambah, apa yang masih kita pandang lemah kita kuatkan, ya, apa yang belum ada kreasinya kita tingkatkan dan seterusnya, sehingga kita bisa terus menjaga semangat Ramadan ini sebagaimana hari-hari awal ketika kita memasuki Ramadan. Ya, dan itu sudah kita rasakan semua. Ya, saya nggak tanya satu-satu, juga kita juga merasakan. Termasuk diri saya juga sama saja. Ya, biasa itu. Ya, udah puncaknya capek, udah puncaknya ngantuk, udah puncaknya lelah, pengennya kita udah mau nyantai aja, kan?
12